Kalau kita dengar kata ESG, biasanya apa sih yang langsung kepikiran? Etika? Investasi hijau? Berbuat baik? Nah, sebenarnya melakukan ESG itu bukan cuma satu hal. Anggap aja ini kayak kotak peralatan lengkap buat investor. Di dalamnya ada banyak banget alat dan tiap alat punya fungsi, tujuan, dan tentu saja risikonya sendiri-sendiri. Oke, yuk kita buka kotak peralatannya bareng-bareng. Pertama, kita luruskan dulu salah kaprah paling umum soal ESG. Habis itu, kita bedah satu persatu isinya. Mulai dari alat yang paling simpel kayak saringan, sampai yang lebih canggih kayak teleskop buat lihat masa depan, dan bahkan setir buat ngarahin perusahaan. Tenang, di akhir nanti kita rangkum semuanya dalam satu peta yang gampang dimengerti. Oke, kita mulai dari fondasinya dulu ya. Ini penting banget. Kita akan lihat gimana ESG itu bertransformasi. Dari yang tadinya cuma dianggap filter moral, sekarang jadi alat analisis finansial yang serius banget. Ini bukan soal perasaan atau keyakinan pribadi loh. Ini adalah sebuah disiplin profesional. Kata kuncinya di sini adalah material. Artinya, kita cuma fokus ke isu-isu lingkungan, sosial, dan tata kelola yang beneran bisa ngasih dampak ke kantong perusahaan. Jadi ini bukan filter etika, tapi lebih mirip kayak sinar X finansial. Pada dasarnya, ini tuh proses menggabungkan data keuangan biasa, kayak neraca dan arus kas, dengan faktor-faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG. Tujuannya, biar keputusan investasinya jadi lebih tajam. Pertama, dan ini penting banget, integrasi ESG itu bukan filter tambahan. Jadi, data keuangan dan data ESG, contohnya intensitas karbon atau praktik ketenaga kerjaan, dianalisis bareng-bareng di satu mesin yang sama. Pendekatannya holistik. Kedua, tujuannya adalah buat mengidentifikasi risiko lebih baik lagi. Dengan nyatuin dua jenis data ini, investor bisa nemuin risiko ESG yang mungkin aja kelewat sama analisis keuangan biasa. Jadi kita bisa ukur, misalnya, seberapa sensitif portofolio kita sama perubahan regulasi mendadak. Nah terakhir, hasilnya adalah alokasi portofolio yang lebih terstruktur. Karena risiko ESG-nya udah keukur, keputusan soal penempatan aset jadi lebih jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Ini bukan lagi soal baik atau buruk, tapi soal gimana faktor ESG ini benar-benar ngaruh ke risiko dan potensi imbal hasil. Nah, sekarang kita buka beneran kotak peralatannya. Kita lihat set alat yang pertama. Ini adalah strategi-strategi yang paling banyak orang tahu. Basisnya adalah menyaring dan memilih. Alat yang paling dasar namanya exclusionary screening. Coba deh bayangin corong yang ada di gambar ini. Di bagian paling atas, itu semua saham yang ada di pasar. Terus, kita pasang saringan berdasarkan prinsip kita. Misalnya, saya nggak mau investasi di perusahaan rokok atau senjata. Nah, perusahaan-perusahaan itu otomatis bakal tersaring keluar. Yang tersisa di bawah cuma perusahaan yang lolos dari saringan nilai-nilai kita. Simpel kan? Tapi, nyaring keluar itu bukan satu-satunya cara. Ada pendekatan lain yang disebut best in class. Gini bedanya. Kalau yang tadi itu soal membuang yang jelek, best in class itu justru soal memilih yang paling jago di kelasnya. Jadi kita nggak buang semua perusahaan energi misalnya. Malah sebaliknya kita cari dari semua perusahaan energi, mana sih yang paling top kinerja ESG-nya dibanding saingannya. Fokusnya jadi geser. Dari yang tadinya absolut, sekarang jadi relatif. Oke, kita ganti alat ya. Kalau tadi kita cenderung reaktif menyaring apa yang udah ada, sekarang kita pakai alat-alat yang lebih proaktif, yang orientasinya ke depan, ke tujuan tertentu. Alat berikutnya bisa kita sebut teleskop, namanya investasi tematik. Dengan alat ini, kita nggak cuma lihat kondisi perusahaan sekarang, tapi kita meneropong jauh ke depan, mencoba menangkap megatrend yang bakal mengubah dunia. Contohnya apa? Transisi ke energi bersih, perubahan demografi global, atau revolusi di dunia kesehatan. Investor tematik ini pada dasarnya bertaruh pada perusahaan-perusahaan yang bakal jadi jawara dari perubahan besar ini. Lanjut, ada yang namanya impact investing. Nah, yang ini spesifik banget dan nuntut tanggung jawab tinggi. Ada dua syarat mutlak yang nggak bisa ditawar. Pertama, harus ada niat yang jelas dari awal, saya investasi di sini karena mau menciptakan dampak positif. Kedua, dampaknya itu harus bisa diukur dan dilaporin. Jadi nggak cukup cuma bilang niatnya baik, tapi harus ada bukti angkanya. Salah satu variasi yang lagi ngetren itu investasi yang diselaraskan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDG dari PBB. Idenya bagus banget, tapi ada jebakannya. Belum ada standar pengukuran yang sama buat semua. Ini yang bikin ada resiko SDG washing. Contohnya, perusahaan makanan ngaku mendukung SDG Zero Hunger, tapi ternyata praktek pertaniannya malah merusak lingkungan. Nah loh, tanpa pengukuran yang jelas, klaim kayak gini jadi susah dibuktiin. Nah, sekarang kita sampai di alat-alat paling canggih di kotak ini.
Strategi ini butuh pemahaman yang mendalam dan investornya juga harus aktif berperan. Ingat kan tadi kita bahas integrasi ESG di awal? Nah, ini adalah level tertingginya. Kalimat di slide ini penting banget, tidak memiliki optik yang mudah dipahami. Ini semacam paradoks, semakin canggih dan tulus integrasi ESG-nya, justru semakin susah dijual sebagai fitur marketing. Kenapa bisa gitu? Karena ESG-nya bukan lagi stiker yang ditempel di luar, tapi udah jadi bagian dari DNA analisis investasinya, sepenting kita menganalisis arus kas atau neraca keuangan. Oke, jadi kan investasi lingkungan sosial dan tata kelola atau ISG ini lagi populer banget ya. Tapi tantangan terbesarnya itu gimana kita bedain mana yang benar-benar serius sama yang cuma marketing doang. Klaim ISG tuh harus bisa dibuktikan. Jadi manajer investasi tuh harus bisa nunjukin 6 pilar pembuktian. Mereka harus punya bukti riset, proses yang terdokumentasi, dan jejak engagement. Artinya ada catatan mereka beneran berdialog sama manajemen perusahaan. Selain itu, harus ada laporan yang transparan, pengukuran dampak yang jelas, dan didukung sama contoh studi kasus yang nyata. Inilah yang membedakan strategi ISG yang profesional dan otentik dari sekedar greenwashing atau klaim kosong. Intinya gini, strategi ISG yang kredibel itu bisa dibuktikan lewat prosesnya, bukan cuma diproklamasikan lewat narasinya. Alat terakhir kita adalah active ownership. Kalau strategi lain fokusnya saham apa yang mau dibeli atau dijual, yang ini filosofinya beda. Daripada jual saham perusahaan yang kita anggap bermasalah, investornya malah tetap pegang saham itu, lalu pakai hak suaranya untuk mendorong perubahan dari dalam. Ibaratnya, daripada loncat dari mobil yang lagi jalan, kenapa nggak kita pegang aja setirnya dan arahin ke jalan yang benar? Caranya juga macam-macam. Bisa dengan ngobrol langsung sama manajemen, atau ngajak investor lain buat bareng-bareng kasih masukan, sampai menggunakan hak suara di RUPS secara strategis. Intinya tujuannya bukan menghukum, tapi memperbaiki. Mendorong perusahaan supaya jadi lebih baik, tapi dari dalam. Oke, semua alat di dalam kotak udah kita bedah. Sekarang, waktunya kita kumpulin semua dan kita susun jadi satu peta yang jelas, biar nggak bingung. Inilah dia, peta strategi ESG kita. Rangkuman dari semua yang kita bahas. Coba perhatikan tabel ini baik-baik. Tiap pendekatan itu DNA-nya beda. Contoh, lihat baris pertama, integrasi ESG. Dia pakai ESG sebagai input analisis, fokusnya ke risiko dan valuasi. Tapi risikonya ada di kualitas datanya. Sekarang bandingkan sama eksklusi. Dia pakai ESG sebagai filter nilai, fokusnya ke etika. Risikonya, bisa jadi kita kehilangan peluang dari saham yang sebenarnya lagi bagus. Jadi nggak ada satu strategi yang paling hebat, yang ada adalah strategi yang paling pas buat Anda. Semoga penjelajahan kita ke dalam kotak peralatan ESG ini bermanfaat ya. Dunia ESG ini dinamis banget, jadi wajar kalau ada banyak pertanyaan. Kalau ada yang masih mengganjal atau ada pemikiran lain, langsung aja tulis di kolom komentar. Kami penasaran banget pengen dengar dari Anda. Dan pastinya, jangan lupa ikuti terus bahasan kami selanjutnya. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat direnungkan. Setelah kita lihat semua isi kotak peralatan dan petanya, coba dipikirkan, kira-kira dari semua alat ini, mana ya yang paling klik dengan filosofi dan tujuan investasi Anda?